ya. Oke, jelas ya. Jadi mata kuliah kita adalah teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, ya. Tadi tujuannya ya sudah jelas, berikan pemahaman. Kemudian mata kuliah ini mengkaji mengenai teori dan pengembangan kurikulum PAI, ya. Mulai dari pengertian, ya, kemudian arah pengembangan kurikulum, kemudian landasan-landasan dalam pengembangan kurikulum, baik itu landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kita juga akan belajar tentang konsep dasar pengembangan dari kurikulum, baik itu yang dari sisi subjek akademiknya, humanistiknya, kemudian juga rekonstruksi sosial. Ya, termasuk juga nanti ada prinsip-prinsip dari pengembangan kurikulum, aspek-aspek pengembangan kurikulum, ya aspek ini biasanya terkait dengan tujuan PAI-nya, kemudian metode, pendekatan, strategi, kemudian materinya, isinya, ya kemudian juga sumbernya, ya sumber atau bahan pembelajarannya, ya kemudian juga sampai kepada evaluasi atau penilaian pembelajaran. Ya, strategi penyajian mata kuliah ini kita dalam bentuk nanti ada ceramah, ya, lecturing, ya, kemudian ada diskusi, discuss, kemudian nanti ada case study, kemudian juga ada mini riset, gitu ya, dan penilaiannya itu nanti dalam bentuk keaktifan di kelas, gitu ya. Berarti kita di sini yang banyak bertanya, jadi jangan merasa aduh nanti kalau bertanya mungkin dianggapnya kurang paham gitu, enggak. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun, gitu ya. Tapi juga jangan kasratul masailihim, ya jangan juga tapi kalau menurut saya boleh sih bertanya sesuatu yang sifatnya mungkin tidak paham dan lain sebagainya. Nanti kita ada mini project juga, kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya, nanti ujian tengah semester dengan ujian akhir semester, UTS dengan UAS itu nanti kita akan diskusikan apakah dalam bentuk biasanya itu menjawab, gitu ya, ataupun nanti dalam bentuk pembuatan draft untuk artikel di semester di UTS-nya, kemudian nanti di akhirnya adalah artikel jurnalnya. Kalau nggak paham boleh bertanya, atau bisa juga nanti kita sepakati dengan book chapter ataupun makalah, nanti saya akan kasihkan untuk template-nya, ya. Capaian pembelajarannya ini CPS-nya, ya, dari sisi capaian pembelajaran sikapnya berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya, kemudian ada internalisasi nilai norma dan etika akademik, kemudian juga internalisasi juga semangat kemandirian, kejuangan dan juga kewirausahaan. Dan capaian pembelajaran pengetahuannya itu dari sisi ya kita mampu untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan, ya khususnya di ilmu pengetahuan bidang pendidikan agama Islam, ya melalui teori dan juga pengembangan kurikulum di PAI. Ya, kalau keterampilan ya Mas itu mampu untuk ya mengelola, mengembangkan, kemudian juga melakukan bagaimana inovasi-inovasi terkait dengan teori dan juga pengembangan dari kurikulumnya itu di CPL-nya, ya. Ini masih lama ini ya. Ini agak ini dosen pengampunya mata kuliahnya. Oh, ini di teori ini ya. Mata kuliahnya adalah teori dan pengembangan kurikulum PAI. Oke, ini kemudian ini nama saya, nama lengkap. Kemudian ini ada Pak Direktur Pasca Sarjana, ya, Pendidikan Agama Islam, Pak Dr. Zainal Abidin MSI. Kemudian ini masuk ke kurikulum ataupun RPS yang akan kita pelajari bersama. Jadi lebih kurang di sini ada 14 kali pertemuan di pekan pertama, gitu ya. Saya bisa pakai kata pekan, ya, di pekan pertama sampai ke pekan ke berapa? 14, gitu ya. Sampai ke pekan ke-14, ya. Mulai dari kontrak pembelajaran, berarti sekarang nih. Nah, nanti saya mau ada pretest, maksudnya saya mau tanya-tanya aja sih sebenarnya, gitu ya. Tapi kalau belum biasa ya nanti dibiasakan, gitu ya. Oke, jadi di pertemuan pertama ini adalah mahasiswa nanti memahami dan juga nanti melaksanakan, ya, dari kontrak
perkuliahan, ya, dari kontrak perkuliahan yang telah disepakati, ya. Jadi nanti ada ketuanya, ya, koordinatornya siapa, kemudian nanti karena ini sifatnya online, ya, walaupun nanti kita mengikuti kebijakan dari kampus gitu. Kalau saya lebih senang ya pagi-pagi begini lebih semangat gitu ya, lebih semangat nih pagi-pagi nih ya, apalagi ngomongin kurikulum sangat serius sekali gitu ya. Ada pretest, kemudian lecturing, kemudian ada diskusi dan juga tanya jawab. Nanti ada juga presentasi juga gitu ya. Ini untuk mengukur. Jadi untuk memahami mata kuliah ini, ya, saya akan melihat pertama dari sisi penguasaan materi, ya. Penguasaan materi ini bisa melalui dua, ya. Yang pertama adalah lisan, ya. Yang kedua adalah tulisan, ya. Jadi nanti tidak hanya tulisan, mungkin ada ibu dan bapak sekalian, teman-teman semuanya yang mungkin suka bikin video, nanti boleh juga gitu ya, buat penjelasan di video, nggak banyak, paling juga 5 sampai nggak nyampe 10 menit, kalau 10 menit itu udah hampir 500 MB gitu ya. Jadi 5 sampai 8 menit ya menjelaskan tentang sebuah ini, itu juga bagian dari penilaian juga ya. Jadi bukan hanya mungkin sebagian ada yang suka nulis, ada yang susah nulis gitu ya, ada yang suka ngomong ya. Kalau yang ngajar-ngajar IPS kayak saya itu biasanya suka ngomong biasanya ya, gitu. Jadi itu nanti untuk pengalaman belajar dan juga nanti ada kriterianya juga gitu ya. Nah, jadi pertama kita kontrak ya, kita akan sepakati ya sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh kampus bahwa kuliah kita ini adalah setiap hari Sabtu pukul atau jam 8 ya sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat secara daring ya atau secara online. Next time kalau mau offline, insya Allah I'm ready ya, saya ready, saya siap saja untuk di kampus gitu ya, untuk sekali-kali lah gitu ya, biar nanti tahu nih gitu. Karena kalau nanya langsung itu kadang nggak enak nih, mungkin ini ada yang apa gitu ya. Jadi tetap kita akan buat seperti itu ya. Hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 melalui Google Meet. Kemudian nanti ada presentasi, biasa 3 pertama itu dari saya, sisanya nanti mahasiswa juga dilatih untuk presentasi, termasuk di presentasi ini nanti membuat bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan Impress, bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan short video gitu ya, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang mungkin bisa mendukung untuk media dalam penyampaian pemaparan dengan lisan itu gitu ya. Nah, itu Din pertama. Jadi kontraknya itu penilaian, nanti di akhir sebenarnya penilaiannya nggak apa-apa saya loncat dulu ini di penilaian ya. Penilaian itu ya seperti biasa, partisipasi kuliah, berarti di sana ada keaktifan. Ini masih usulan apakah 10% gitu ya. Ada tugas, ini biar lebih, ini tugas saya ganti dengan challenge gitu ya. Ini ya, jadi biar lebih menantang gitu ya. Jadi menantang dan nanti ada mahakaryanya, ada sebuah karyanya ya. Ada ujian tengah semester ya, ini kebijakannya bisa 30%, kemudian ujian akhir semester itu 40%, sehingga total 100%. Ini masih bisa digoyang gitu ya, masih bisa ini ya, masih bisa ditawar gitu ya. Tapi ini sebuah pengajuan gitu ya. Mungkin kayaknya ini karena online nih kita bisa naikkan nih, misalnya untuk partisipasi kehadiran itu 15% gitu ya. Ujian tengah semester itu 30, ujian akhir itu 40 gitu. Tapi ini yang paling ideal gitu ya, atau yang menurut saya gitu, yang standar lah kita bisa lakukan itu ya. Jadi ini untuk kalau nanya evaluasi gimana Pak cara penilaiannya, nanti secara detail. Jadi ada 2. Pertama adalah dari sisi performance ketika presentasi. Nah, kenapa? Mungkin ada yang nanya lagi nih, Pak, saya nggak susah Pak bikin PowerPoint. Kalau jawabannya ya belajar lah gitu ya. Nanti kan pakai PowerPoint, masa nggak bisa sih? Pasti kan udah pernah kuliah S1 PowerPoint. Nah, nanti ada the art of presentation ya. Ternyata dalam presentasi itu juga ada seninya. Kenapa harus penyampaian secara lisan dengan presentasi? Karena ya tadi melatih, ingat ya. Kita itu belajar ini adalah apa? Adalah proses, namanya juga belajar, proses belajar.
So don't be shy ya, gitu ya. Jadi jangan malu lah gitu ya. Kalau nanti saya gimana nih gitu ya, saya kepala sekolah lagi, saya ustadz senior lagi, saya guru senior lagi. Enggak, di sini semuanya adalah sama. Saya juga sama, saya juga sebagai fasilitator, pengampu. Nanti kita akan bareng-bareng belajar. Itu pentingnya kita kenalan biar tahu gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi evaluasi pembelajarannya, metode pembelajaran tadi saya sudah sebutkan, mulai dari lecturing ya, ceramah, kemudian diskusi, tanya jawab. Nanti akan selalu saya tanya ya. Dan mudah-mudahan ini nanti ada yang nggak ada yang aduh kalau Pak Misno ngajar kayaknya ditanya mulu saya jadi deg-degan nih gitu ya. Oh, enggak lah ya, insya Allah nggak seperti itu. Jadi nanyanya pun ya dijawab sesuai dengan apa namanya kemampuannya ya. Kita bukan judge ya, ya kita justru kita oh kayaknya nih pemahamannya masih kurang deh gitu, berarti perlu ditekankan di sini gitu ya. Misalnya tadi tentang kritik paling mendasar, misalnya tentang model dari pendidikan agama Islam ya, misalnya kan sekarang itu ada akidah akhlak, kemudian ada Quran hadis, kemudian ada fikih, ada sejarah peradaban Islam dan yang lainnya. Nah, kayaknya harusnya dipisah di antara akidah dengan akhlak gitu ya. Jadi agar akidah, akhlak itu mungkin dengan adab gitu ya, atau mungkin adab dulu baru akidah, atau mungkin iman dan sebagainya. Itu adalah sebuah pengembangan. So jangan takut, jangan khawatir gitu ya, jangan kita ragu dengan sebuah sesuatu yang baru selama itu baik dan merupakan sebuah inovasi. Why not gitu ya. Misalnya nih ya, lepas dari segala mungkin kontroversinya misalnya gitu ya. Misalnya ada Pak Ustadz Budi Ashari misalnya mengembangkan model pembelajaran itu adalah kutab misalnya. Kemudian juga pesantren, baik itu salafiyah ataupun yang khalafiyah ya, yang tradisional salafiyah ataupun yang modern gitu ya. Itu adalah sebuah inovasi-inovasi yang di level master ini ya, mau tidak mau itu harus gitu ya. Misalnya saya kayaknya nggak puas deh dengan model SDIT atau mungkin dengan model MTS sekarang ini ya, saya pengen buat sesuatu yang baru. Muncul sekolah alam ya, ada boarding school dari sudah, kemudian ada full day school gitu ya. Kayaknya nanti harus ada inovasi lagi. Mungkin ada yang kelasnya itu online, full online gitu ya. Atau mungkin ada kayaknya belajarnya itu mendingan kayak zaman dulu aja deh, kayak sorogan gitu ya. Kemudian talaki itu kayaknya lebih mengena gitu ya. Nah, itu ada sebuah ide, sebuah gagasan. Why not gitu ya, kenapa tidak kalau kita memang bisa buktikan itu. So berarti karena kita kaitan dengan kurikulum, nanti juga ada challenge-nya masing-masing itu. Saya pengen tahu misalnya kurikulum PAI di mana ya, di Amerika gitu ya, di USA itu kayak gimana sih muslim di sana gitu ya. Atau mungkin nggak usah jauh-jauh lah, yang paling terkenal misalnya di Gontor misalnya gitu ya, atau mungkin di Darun Najah misalnya, atau mungkin di Sirajul Falah ini juga keren nih, bagus nih untuk dikembangkan, diteliti. Itu jadi best, saya menyebutnya dengan mini riset gitu ya, riset kecil-kecilan saja gitu ya. Nanti kita bisa sama-sama, baik itu mahasiswa dan juga dengan dosen. Oke, itu di metode pembelajarannya. Kita ada 3 SKS ya. Satu SKS itu standarnya sebenarnya berapa? 50 menit gitu ya. Atau ada juga yang 100 menit gitu ya. Jadi kalau 3 itu berarti 100 atau 50 150 biasanya itu. Jadi 2 jam setengah tuh ya. Tapi kita hanya 2 jam gitu ya. Ini ada diskon lah gitu ya. Oke, itu dari sisi pengalaman belajarnya ya, diharapkan mahasiswa itu ya terbiasa dengan diskusi, kemudian juga biasa untuk mungkin ya agak berpikir kritis juga. Kita bisa mengkritik ya, dikatakan kuluna rodun mardudun illa sahibu hadal qabar ya. Setiap kita ya bisa menerima, bisa menolak ya sesuai dengan pemahaman kita, dan tentu saja nanti kembali kepada pemahaman yang dianggap gitu ya, yang mendekati sebuah kebenaran gitu ya. Terutama ini adalah sebuah teori kurikulum. Misalnya ngeritik saya hanya kurikulumnya nggak seperti ini, udah ketinggalan zaman deh, perlu diperbaiki lagi. Why not, kenapa tidak gitu ya. Oke, ini tadi yang pertama ya. Di pertemuan pertama kita adalah kontraknya.
di pertemuan yang kedua kita akan bahas tentang pengertian teori dan juga pengembangan kurikulum PAI. Berarti di sini ada teori tentang kurikulum, ya, baik itu yang sifatnya klasik ataupun kontemporer, dan juga pengembangan dari kurikulum. Nanti ada the big question, ada sebuah pertanyaan besar gitu ya, kenapa harus dikembangkan, atau dari yang awal dulu ya. Sebenarnya teori-teori tentang kurikulum PAI, ya, dari klasik sampai yang kontemporer itu seperti apa sebenarnya? Banyak banget gitu ya. Mungkin kalau kita dari masa Nabi, para sahabat, tabiin, ulama-ulama madhab, kemudian juga berbagai university yang ada di dunia Islam, kemudian sampai di pesantren yang tadi salafiyah, sampai yang modern, kemudian pesantren yang berbasis science gitu ya, pesantren mungkin yang berbasis nanti AI gitu ya, artificial intelligence gitu ya, itu perlu dikembangkan gitu ya. Jadi di pertemuan yang kedua kita akan kemampuan akhirnya diharapkan mahasiswa itu mampu untuk menjelaskan dan juga mengembangkan teori dan pengembangan kurikulum dari PAI ya. Jadi pengertiannya dan ruang lingkup dari teori dan pengembangan kurikulum. Baru di pertemuan yang ketiga nanti teori-teori kurikulum PAI ya, baik itu yang klasik ataupun yang kontemporer. Nah, nanti kalau ini udah siap, nanti kita akan ada presentasi, diskusi, tanya jawab, dan kesimpulan. Ya, kesimpulan dari saya itu mungkin ada sifatnya agak sedikit subjektif, tapi ya bisa dibuka untuk dikembangkan. Oke, ini administratifnya kenapa nih ya? Jadwal kita betul ya sampai jam ini kan ya, sampai jam 10 ya. Oke, kita masih lanjut ya. Kalau kita seperti ini. Oke, kelihatan ya. Ini itu tadi di pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang ketiga tentang teori kurikulum ya, teori kurikulum nih, lihat ya. Ini nanti juga masing-masingnya nanti kita bisa presentasi ya. Kemudian sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum. Jadi di pertemuan 1, 2, 3, dan 4 itu masih berbicara tentang teori-teori tentang kurikulum ya. Saya batasi sampai 4 pertemuan. Nah, baru di pertemuan yang kelima kita mulai masuk kepada konsep dasar pengembangan kurikulum PAI ya. Jadi mahasiswa itu keywordnya, ingat, keyword kita itu adalah menjelaskan dan mengembangkan ya. Jadi ada kata-kata to explain and develop ya, menjelaskan dan mengembangkan. Itu level KKNI di level 8 gitu ya. Jadi bisa dia mampu mengembangkannya ya. Nah, jadi konsep dasar pengembangan kurikulum. Jadi betul-betul kita dari awal nih, bagaimana konsep dasar pengembangan kurikulum PAI-nya. Kemudian juga di pertemuan yang keenamnya itu model pengembangan kurikulum. Di sini ada 2 ya, satu yang dari Islam ya, satu yang dari non Muslim, misalnya dari modelnya Taylor, kemudian juga Hilda Taba, kemudian juga Harold B. Alberti, kemudian ada David Murphy, kemudian juga ada Bickham, dan juga Roger. Nanti kita tambahkan dengan tokoh dari pendidikan Islam. Bagaimana sih model pengembangan kurikulumnya? Oke ya, terus mengecas dulu. Ini udah habis kayaknya. Oke ya, itu di pertemuan yang ke-6 ya. Nah, pertemuan ke-7 kita ada UTS. Nah, nanti kita akan sepakati apakah UTS-nya itu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat gitu ya, atau jelaskan pemahaman Anda mengenai kurikulum menurut Imam Al-Ghazali ya. Nanti ada standarnya, ketepatan jawaban kalau itu adalah soal atau draft tulisan ilmiah. Nah, kita akan sepakat. Aduh Pak, kalau mamanya itu kayaknya agak susah deh Pak. Tenang, kita akan bimbing ya. Insya Allah kita akan bimbing ke jalan yang benar, Shiratal Mustaqim. Insya Allah. Oke ya. Itu ujian tengah semester di pertemuan yang ke-7 ya. Jadi di 14 pertemuan itu udah UTS dengan UAS. Oke. Nah, kemudian di pertemuan yang ke-8 kita akan bahas tentang landasan pengembangan kurikulum PAI ya, dari sisi filosofis, psikologi, sosial budaya, dan juga ipteknya. Ya, ini di
terkait dengan iptek itu berarti tentang bagaimana pengembangan kurikulum ini yang menjawab tantangan zaman gitu ya. Ini tantangan dari apa ya, dari anak-anak kita itu sangat luar biasa sekali sekarang ini gitu ya, sampai-sampai ya media informasi komunikasi itu sangat mempengaruhi sehingga kurikulum PAI yang mengadopsi teknologi itu menjadi sebuah keniscayaan gitu ya. Oke, filosofisnya ini nanti ada juga mata kuliah filsafat ilmu dan juga filsafat pendidikan agama Islam, sepertinya Bu Dr. Darlina yang akan mengajar. Saya mengajar di offline di filsafat ilmu. Di situ juga ada sedikit ya, ada irisannya, yaitu filsafat pengembangan kurikulum. Gitu ya. Jadi ada basic kok, nanti ngomongin lah bisa panjang lebar lah tentang filsafat. Nanti ini di rekaman ini juga ada di YouTube saya, nanti boleh lihat di YouTube saya juga gitu ya. Saya rekam juga gitu ya. Nanti ada di admin juga. Oke, itu di pertemuan yang ke-8 ya. Jadi kita urutkan nih ya. Tadi mulai dari konsep dasar, kemudian model pengembangan kurikulum, kemudian landasan pengembangan kurikulum PAI tentu saja, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAI, kemudian pendidik dan pengembangan kurikulum, kepala sekolah atau madrasah ya, dan pengembangan kurikulum. Saya menggunakan kata dan karena di sini kita akan lihat korelasinya ya, apakah memiliki ya korelasi yang positif, kemudian peran, kemudian fungsi ya seperti apa, termasuk juga kepala sekolah nih supervisinya, kepala madrasah gitu ya dalam pengembangan kurikulum gitu ya. Kemudian yang ke-12 adalah aspek-aspek pengembangan kurikulum PAI. Nah, berarti di sini nanti kita akan bicara tentang tujuan ya dari pendidikan agama Islam tadi, konstruktif gitu ya. Jadi ada inovatif, ada pengembangan. Jadi bukan sesuatu ya udahlah yang ada aja gitu ya. Nah, yang ada ya harus dikembangkan gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin kurang relevan lagi dengan perkembangan zaman, atau mungkin ini kayaknya perlu diperbaiki nih gitu dan lain sebagainya gitu ya. Karena banyak hal ya, kita bisa kalau di kelas ini kita boleh bersifat atau bersikap ya kritis gitu ya terhadap ya objek ya dari pembahasan subjek kita ini gitu ya, atau mata kuliah kita ini. Jadi tadi ada tujuan PAI-nya, aspek pengembangannya, metode pendekatan dan strategi. Menurut saya ini sangat penting sekali ya. Jadi kalau guru itu kayak zaman dulu, saya selalu biasanya mengajarkan ke dosen muda ataupun juga ke guru itu, jangan sampai Anda itu ya mengajar seperti Anda diajar oleh guru Anda. Ya, sangat berbeda sekali. Saya yakin ini ibu dan bapak sekalian yang sudah puluhan tahun itu sudah tahu bedanya. Dulu siswa saya itu begini kok, sekarang agak ada perubahannya gitu ya. Nah, kadang perubahan itu juga ada yang tampak, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan gitu ya. Kelihatan orangnya, anaknya, siswanya itu baik, tapi di luar kok kurang gitu.